warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming tinjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di SMK Negeri 3 Kota Tangerang dengan menu yang disiapkan dari dapur Sekolah Kejuruan Tata Boga. Didampingi oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dan penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menekankan bahwa program makan bergizi gratis bukan sekedar penyediaan makanan gratis, melainkan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Ia menyoroti pentingnya sinergi dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sekolah kejuruan seperti SMK Negeri 3 Kota Tangerang, dalam mendukung program nasional Presiden Prabowo Subianto menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045. Wakil Presiden memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 3 Kota Tangerang atas kontribusinya dalam menyiapkan dan menyajikan 864 paket menu makanan bergizi yang kali itu terdiri atas nasi, ayam teriyaki, tumis buncis wortel bakso, pisang, dan juga susu. Model pelibatan pendidikan kejuruan pada program pemerintah semacam itu tidak hanya akan mendorong peningkatan kesehatan anak didik, tetapi juga kapasitas pembelajaran bagi siswa. Muhammad Azhar Malik, seorang siswa di kelas 11 kuliner 2, penyediaan makanan bergizi gratis dari sekolahnya memperkaya praktek langsung para siswa, khususnya pengalaman menyiapkan makanan sehat dalam jumlah yang banyak, sekaligus mengemas dan menyajikannya secara hygiene. Kami berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Ini juga merupakan langkah pemberdayaan sekolah, sehingga dengan tulisan tatap muka itu kegiatan-kegiatan praktek memasak, pengedukasian kepada siswa juga berjalan, di samping juga menyiapkan makan bergizi gratis bagi saudara-saudara kita yang lain. Kemungkinan nanti ini diperluas kawasan sekitar karena kewenangan provinsi, SMA, SMK, SKH, dan biayanya dari provinsi yang kita punya kewajiban, nanti pasti akan ditanya biaya dari mana. Nah, biaya itu kita berdasarkan petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, 4% dari pendapatan asli daerah kita. Kemudian juga provinsi punya kewajiban untuk mengcover juga pembiayaan bagi SMP dan SD. Nah, yang itu nanti kita alokasikan lewat lebih hasil dari provinsi di antara sumber pembiayaannya. Nanti akan ada varian ya. Dan juga 0 sampai 60 bulan kita terus berprogres untuk khusus anak-anak nanti. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada Rakornas TPPKK tahun 2024, TPPKK Provinsi Banten usulkan program pendampingan anak stunting melalui makanan bergizi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Program tersebut merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK dan Posyandu Provinsi Banten yang bisa direplikasi tingkat nasional. Hal itu diungkap Ketua Umum TPPKK Provinsi Banten Tine Al-Muktabar usai menghadiri Rakornas TPPKK tahun 2024 yang mengusung tema Strategi PKK dalam Aksi Nyata melalui persiapan Rakernas ke-10 PKK untuk mendukung RPJMN 2025 hingga 2029. Tine Al-Muktabar mengatakan, berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M. Tito Karnavian, bahwa PKK harus mampu menggerakkan kapasitas sosial PKK dan posyandu untuk mendukung pembangunan, khususnya terkait ketahanan pangan, guna mendukung program pemerintah berdasar arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Siti Maani Nina mengatakan, tujuan akhir dari berbagai program yang dilakukan oleh Posyandu, 10 program PKK, dan program yang dimiliki OPD di Provinsi Banten adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dari berbagai pihak.
Wujudkan ketahanan pangan, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus perkuat sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik daerah maupun nasional. Hal itu dikatakan oleh penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar usai menghadiri tanam jagung bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT Yandri Susanto, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto, serta tamu undangan yang lainnya di Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Girimukti, Kabupaten Lebak. Kegiatan tanam jagung tersebut juga diiringi dengan launching gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan secara virtual oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Al-Mukhtabar menambahkan, pemerintah Provinsi Banten telah bergerak bersama dengan TPPKK dan Posyandu Provinsi Banten terkait dengan gerakan menanam di pekarangan rumah, bahkan mengajak para siswa untuk memanfaatkan lahan pekarangan sekolah untuk ditanami. Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan penguatan di lahan-lahan komoditi pangan yang telah tersedia melalui peningkatan manajemen tata kelola serta memperkuat sarana dan prasarana produksinya. Pada momen Pilkada serentak tahun 2024, kondisi harga dan pasokan barang di Provinsi Banten relatif stabil. Hal itu diungkap Al-Mukhtabar usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M. Tito Karnavian secara virtual. Secara umum, kondisi inflasi di Provinsi Banten terkendali dengan baik. Pemerintah Provinsi Banten terus memantau perkembangan harga dan distribusi barang. Bahkan beras yang beberapa waktu lalu menjadi perhatian, saat ini cukup terkendali. Al-Mukhtabar menambahkan, dari 8 kabupaten kota seprovinsi Banten, pengendalian inflasinya stabil terjaga. Al-Mukhtabar berharap tidak ada hal-hal ekstrim yang akan terjadi pada kebutuhan pokok. Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengatakan, pengendalian inflasi se-Indonesia pun terpantau relatif terkendali, baik jumlah maupun harga, tidak ada yang sangat ekstrim atau bergejolak. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar tinjau lokasi tanggul jebol Kali Leduk di Kota Tangerang. Tanggul jebol tersebut menimbulkan banjir di pemukiman warga yang turut menjadi perhatian Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Al-Mukhtabar mengatakan bahwa tujuannya melakukan peninjauan dalam rangka persiapan pembangunan tanggul Kali Leduk secara permanen, sekaligus antisipasi gelaran pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024. Dalam penanganan tanggul jebol, Wali Kota Tangerang sudah menjalin komunikasi dengan Balai Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas tindak lanjut bersama yang dapat dilakukan baik oleh provinsi, kota maupun balai. Beberapa skema yang diajukan adalah memperbaiki bendung untuk alur keluar masuk air dan pengerukan atau normalisasi situ bersama balai besar. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan terus berkoordinasi agar segera terselesaikan, terutama untuk antisipasi siklus 5 tahunan. Sebagai informasi, sebelumnya pada hari Sabtu 23 November 2024 lalu, Kota Tangerang dilanda hujan deras dan angin kencang. Di hari yang sama terjadi jebolnya tanggul Kali Leduk di perumahan Garden City yang mengakibatkan terjadinya luapan air ke pemukiman warga. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.